Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ale Tamela, channel paling ngocol bahas pinjol. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Kita hari ini mau ngebahas mengenai orang-orang yang baru ngerasain pahitnya pinjol. Misalnya sudah ngerasain nggak beresnya pinjol, sudah tercekik, ya. Jadi gua mau ngebahas yang baru merasakan galbay, ya. Jadi sampai kapan itu masa perubahan lu nya yang dari baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja. Oke, bahas mengenai galbay di pinjol. Sekali lagi itu kayak makan buah simalakama, ya. Jadi lu akan ngerasakan gundah gulana, ya. Setiap hari stres, setiap hari pusing, diteleponin DC terus, ya. DC-nya terus udah nelponin, bicaranya kasar, kebun binatang semuanya keluar. Katain gua. Kenapa lu? Masalah pinjol itu gampang-gampang mudah, ya. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang gampang, ya. Ada yang bilang sulit sama sekali sulit, ya. Yang akhirnya berujung di bunuh diri, ya. Jadi penyebabnya apa? Karena stres yang berkepanjangan, ya. Lalu mulai diteror, dikata-katain. Ngomong aja lu nggak jelas lu dongol lu. Ya, sama mereka yang notabene DC, tukang tagih, debt collector atau deskol, dia menagih dengan membabi buta, dengan cara barbar, dengan mendiskreditkan lu, ya, dengan menjatuhkan harga diri lu, ya. Sebenarnya semuanya itu sudah melanggar hukum pidana, ya. Jadi apapun itu orang-orang itu sudah bisa dan secara sah, ya, untuk dihukum, ya. Karena semuanya pasti udah merasakan gimana yang dikata-katain binatang, ya, sampai dengan kata-kata kotor, ya. Jadi sudah pasti itu sudah melanggar hukum. Jadi lu buat apa lagi takut, ya? Buat apa lagi lu resah, ya? Yang cuman bisa mengakibatkan lu nya sendiri jadi sakit, jadi depresi, ya. Depresi akhirnya ujung-ujungnya bundir, ya, atau bunuh diri, ya. Jadi gua tuh ngelihat di luar sana fenomena yang bunuh dirinya karena utang cuman misalnya 1 juta, 5 juta, atau berapapun itulah, nominalnya nggak jadi acuan sih sebenarnya. Cuman yang jadi masalah ini bunuh dirinya, ya, dengan utang segitu, mengorbankan hidup lu yang cuman satu-satunya dan sekali-kalinya lu hidup, ya. Atau ada istilah YOLO, you're only alive once. Oke. Lu ngapain bunuh diri gara-gara pinjol? Jadi nggak worth it banget kalau lu bunuh diri, mengakhiri hidup lu cuman gara-gara hutang 1 juta, 500.000, atau 2 juta, atau 5 juta, 10 juta, 20 juta. Nggak worth it, man, ya. Jadi gue kasih tahu, ya, mendingan lu bertahan dan mencoba memperbaiki hidup lu, ya. Memperbaiki hidup lu, coba melunasi pelan-pelan, bisa dengan secara negosiasi baik-baik, yang penting utangnya terbayar, ya. Cari jalan keluarnya pokoknya. Jangan sebentar-bentar lu resah, sebentar-bentar lu gelisah, ya. Jadi hidup lu itu cuman berkutat sekitar pinjol aja. Jadi kalau misalnya lu memandang pinjol itu sebuah akhir hidup atau akhir tujuan hidup lu, itu salah besar, ya.
pinjol adalah maksudnya fenomenal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi di kehidupan lu, yang bisa dilewati, yang bisa ada jalan keluarnya, ya. Ada beberapa banyak teman-teman kita yang ada di luar yang sudah gagal, tapi baik-baik saja. Ada yang mungkin ketawa-tawa sampai hari ini, ada yang mungkin sudah meratapi hidupnya juga, ada yang menjalankan biasa-biasa aja, ya. Itu tergantung mental lu, yang terasah. Karena memang secara mental diteleponin DC, dimaki-maki DC, itu juga di sebuah gambling juga, tergantung lu bisa kuat apa enggak, atau makan jadi lemes terhadap intimidasi tersebut. Jadi lu di mana menempatkan posisi diri lu sendiri, ya. Semuanya tergantung kepada lu. Kalau lu misalnya memilih untuk nggak diangkat telepon dari DC-nya, ya, karena lu yakin lu udah tahu nggak mampu untuk membayar lagi, karena ketidakmampuan lu itu, ya, yang tadinya misalnya mampu jadi nggak mampu bayar lagi, ya sudah. Misalnya udah nggak mau bayar atau belum ada uangnya, ya jangan diangkat lah. Kalau diangkat lu dimaki-maki. Kalau lu kuat, ya nggak apa-apa, lu angkat aja. Tapi kalau lu yang nggak kuat, ya, ini sebuah bumerang buat lu sendiri. Apa yang lu lakukan atau yang lu kerjakan, jadi lu meratapi hidup lu sangat-sangat jatuh ke dalam kayak pusaran air, lu terlalu tenggelam di dalamnya, ya. Sekarang gua tanya gini, berapa sering sih korban pinjol ada yang dipenjara? Dan sebelumnya gini, kasus pinjol itu hukumnya perdata, ya. Jadi bukan pidana. Kalau lu udah pidana, misalnya lu memasukkan KTP, ya, nama KTP lu dirubah-rubah, nomor KTP lu dirubah, foto lu dirubah-rubah, nah itu sudah masuk wilayah hukum, ya, pidana. Identitas lu secara sengaja, ya. Jadi kalau misalnya lu nggak melakukan itu, fotokopi KTP lu asli, foto lu yang saat verifikasi itu asli, nggak perlu takut lu di penjara. Lu hanya bisa dapat perdata, ya, hukuman perdata. Jadi kalau hukuman perdata itu nggak akan ada yang pernah berendap di penjara. Jadi di hukum perdata itu nggak ada seorang pun yang mampu dapat di penjara, ya, dengan perdata, ya. Kita kalau ngomong perdata, ya bahas mengenai utang piutang, ya. Utang piutang tuh gimana? Ya nanti akan dinegosiasikan di meja hakim, ya, atau di persidangan, ya. Itu gimana caranya, ya, dimediasikan, ya. Untuk semua yang lagi galbay pinjol, jangan sedih-sedih, ya. Sebentar-sebentar, aduh gua penjara nih, aduh gua bakalan kena hukuman yang sangat berat nih. Ntar dulu, lu jangan mudah termakan omongan dari DC. DC itu nggak tahu apa-apa, ya. DC itu hanya mengintimidasi lu agar supaya lu bayar, gitu. Katanya kan Anda sudah melanggar undang-undang pidana bla 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 bla. Pidananya di mana? Ya, melanggar undang-undang ITE. Apaan sih? Undang-undang ITE itu apa sih? Jadi jangan mudah termakan dengan omongan DC. DC itu kelasannya kayak sekolah SMA, ya, dikasihkan teori-teori tentang hukum saat menagih, ya sudah sebatas itu aja, ya. Bukan ada yang benar-benar misalnya pengacara jadi DC, nggak ada, ya. Nah, ada satu lagi tuh mengenai kayak penagih DC itu seolah-olah seperti pengacara bahasanya, gitu. Jadi seolah-olah dia mengerti hal apapun itu tentang hukum, ya. Jadi Anda tahu nggak ini begini, sesuatu hal yang palsu, ya, seperti itu.
biasanya jadi bumerang sendiri buat si DC ataupun orang yang termakan sama statement itu gitu. Jadi lu jangan percaya lagi ya, lu tenang aja. Jadi lu pernah lihat nggak ada korban pinjol sampai masuk penjara ya di TV-TV? Nggak ada kan? Yang ada juga paling DC-nya yang berulah, yang sok-sok mengancam, yang ditangkepin, yang suka ribut-ribut. Ya udah nggak apa-apa ya, lu hadapi dengan tenang ya, dengan santai ya, santai. Walaupun sampai dengan tingkat santai itu belum semuanya bisa menjalani dengan baik ya. Kalau misalnya dari awal-awal udah ya sudah, nggak usah diangkat, nggak usah direspon ya, udah menenangkan diri saja. Sampai berbulan-bulan lu nggak akan terintimidasi dengan DC ya. Jadi ada DC telepon udah diabaikan aja. Mengabaikan itu hak seseorang ya. Nggak ada haknya DC itu bilang begini, Anda tidak merespon kami ya, Anda tidak menanggapi kami, ya serah gua dong. Handphone gua, duit handphone juga gua juga nggak minta dari lu duitnya. Sekarang mau apa yang dia tuntut dari kita? Misalnya lagi galbay, dia menyuruh kita untuk segera membayarkan. Lah duitnya lagi nggak ada, mau gimana dibayarin? Misalnya kalau misalnya mau lu nego, mau bisa, lu boleh ya, ayo gue bayar. Karena kondisi gue juga lagi susah. Jadi perihal masalah pinjol ini, jangan sampai lu patah semangat gitu loh. Lu tetap berjuang untuk kehidupan lu ya, lu tetap berjuang, tapi sambil jalan ya, masalah pinjolnya dipinggirin dulu ya. Lu penuhin kebutuhan lu dulu, kebutuhan makan ya, kebutuhan hidup, sandang pangan. Kalau misalnya ini terjadi hutangnya lu macet ya kan, karena di luar kuasa lu ya. Lu tadinya mungkin bisa bayar nih, tapi keadaan sekarang berubah, akhirnya lu nggak bisa bayar ya. Sekarang pinggirkan dulu masalah pinjolnya, sehatkan diri lu dulu gitu. Jangan sampai lu depresi, stres, frustasi. Wah, nggak banget. Bukan temen Bang Ale banget tuh ya. Betul, sok kasih tahu itu dari jauh-jauh hari ya. Jangan sampai lu terlena masalah pinjol lu itu seperti bayangan yang ada di diri lu ya, menghantui lu terus, nempel terus. Nah kalau bisa lu jangan begitu. Lama kelamaan lu dalam lingkaran itu, lu akan makin stres, depresi, akhirnya ya sudah, bunuh diri lah ya. Sebenarnya ada kan jalan keluarnya ya, nggak harus bunuh diri ya, yang harus menghabisi hidup lu sendiri. Ayolah, come on, hidup lu lebih berarti dari pinjol tersebut ya. Jadi gua sarankan bagi yang lagi galbay, mau berapa bulan kek ya, berapa tahun kek ya, tetap semangat hidup lo dibakar. Jangan takut, nggak akan dipenjara lo punya utang berapapun dipinjol ya. Yang ada di media sosial mengenai untuk dipidanakan masalah pinjol berlalu begitu saja, muai begitu saja. Jadi istilahnya ya, mereka juga nggak mau tafik lah, butuh uang untuk pengembalian dana lu ya. Pasti nego bisa, pasti lu misalnya untuk minta nego sama dia bisa, asal duit gua balik gitu ya. Nah ini yang bisa gua sampaikan, ada di luar sana. Jadi sudahlah, kalau lagi sekarang nggak mampu, kan memang sekarang lagi belum ada rezekinya ya, lu lagi terpuruk, tapi kan suatu hari lu akan bangkit lagi
ya akan bisa membayar lagi, balik ke kondisi awal ya. Jadi tunggulah punya kesempatan seperti itu lagi. Jangan jalan pintas bunuh diri, lu nggak dapat apa-apa. Bumi dan langit nggak diterima lu untuk kalau bunuh diri ya. Jadi saran gua ya, nggak usah takut, percaya sama Bang Ale. Beta sudah pengalaman dengan klien-kliennya Beta ya. Jadi tetap semangat ya, walaupun gabai berapa aja ya. Klien gue pernah punya utang sampai 100 juta karena pinjol, dan sampai sekarang aman-aman aja, hidup aja, lewatin masa-masa krisisnya, terus sekarang hidup biasa-biasa saja gitu ya, nggak ada masalah pinjol. Padahal mah kalau dibuka semuanya mungkin banyak gitu. Jadi saran gua, lu harus tetap semangat ya, semangat hidup untuk hidup lu aja, bukan pinjolnya ya. Nggak usah mikirin pinjol dulu ya. Di luar pikiran lu, mikirin yang indah-indah ya, mikirin sesuatu yang menyenangkan yang buat lu. Jadi jangan pernah menyerah ya, terus berusaha untuk berjuang, bangkit sendiri, bangkit dari keterpurukan lo. Gue Ale Tamela pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.